Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Halo, saya Farhan. Saya Salti Salsabila. Kami dari perwakilan kelompok 2 mata kuliah perilaku konsumen. Di sini akan melakukan social eksperimen tentang perilaku konsumtif dan impulsive buying dalam bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya mengharuskan kita untuk dapat menahan lapar dan dahaga. Setiap muslim sudah seyogyanya mampu menahan nafsu dan menahan emosi dari berbagai pengaruh yang ada di lingkungan sekitar. Menahan nafsu bisa dilakukan oleh umat muslim dengan berbelanja dan mengkonsumsi secukupnya. Fenomena yang biasa terjadi dalam bulan Ramadan menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi itu naik daripada bulan-bulan sebelumnya. Pos pengeluaran yang biasa dikeluarkan oleh masyarakat itu kebanyakan dihabiskan ke pengeluaran untuk berbelanja sahur dan berbuka yang semakin meningkat. Dalam bahasa sederhana, momen buka puasa dijadikan sebagai ajang balas dendam. Kebutuhan dan keinginan dari setiap konsumen terus meningkat setiap harinya. Hal itu membuat setiap produsen harus mampu melihat peluang pasar. Salah satu strategi pemasarannya melalui pemberian diskon dan bonus di tiap belanja konsumen, yang mana dapat mengakibatkan perilaku impulsive buying. Berbicara mengenai impulsive buying adalah pembelian tidak terencana yang dilakukan secara tiba-tiba yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Perilaku ini perlu dibijaki karena apabila tidak dibijaki, perilaku impulsive buying ini dapat menyebabkan tingkat pengeluaran di masyarakat itu tinggi dan memicu timbulnya perilaku konsumtif pada masyarakat di Kota Ternate. Memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, salah satu tradisi bulan Ramadan adalah bermunculannya pedagang musiman. Para pedagang memanfaatkan bulan Ramadan dengan berjualan demi mencari rezeki tambahan di momen bulan puasa tersebut. Pedagang musiman banyak bermunculan di rumah-rumah, pasar, dan pinggir jalan raya. Salah satunya pedagang takjil di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Muhajirin, Kota Ternate Tengah. Di tempat ini, para pedagang takjil beramai-ramai menawarkan dagangannya kepada masyarakat. Mereka mengakui bahwa omset yang diperoleh bisa 2 kali lipat dibanding hari biasa. Dalam bulan Ramadan, kita tidak hanya dituntut untuk menahan haus dan lapar. Menahan nafsu belanja juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Fenomena membeli berbagai jenis kue dan minuman menjelang berbuka puasa kini ramai dikenal sebagai lapar mata. Belanja dilakukan secara tidak terencana, hanya didasarkan atas rasa emosional. Akibatnya, menimbulkan gaya hidup konsumtif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya nih, saudara siapa? Ekal. Tentunya kalau Ekal kan pasti pernah melakukan pembelian toh, pembelian secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Nah, pastinya kalau dalam pembelian kan pasti ada keputusan yang Ekal buat dulu toh sebelum membeli itu. Nah, kalau menurut Ekal tuh, mengapa konsumen harus smart dalam berkonsumsi gitu? Supaya kebutuhan yang orang memang rencanakan dari awal untuk membeli apa itu, tong harus beli sesuai dengan apa yang tong butuh gitu, supaya tidak boros gitu. Soalnya kan tong penghasilan juga kan terbatas toh, jadi harus beli sesuatu yang memang tong butuhkan. Nah, terus kalau contoh tom bicara tentang pembelian kan pastinya ada DP musim tuh. Kayak contoh ada satu musim gimana orang banyak berbelanja nih, khususnya di bulan Ramadan nih. Nah, menurut Ekal tuh, pandangan Ekal bagaimana terkait pola konsumsi pada bulan Ramadan, khususnya di masyarakat yang berkonsumsi di bulan Ramadan? Kalau menurut saya sih, mungkin di dalam bulan Ramadan itu pasti setiap orang tuh pengeluarannya tuh pasti lebih besar ya, soalnya pasti mereka itu butuh beli takjil gitu. Apalagi kan kebiasaan di Indonesia kan pasti akan untuk mau buka puasa tuh pasti beli takjil atau beli gorengan atau segala macam itu untuk buka puasa gitu menurut saya. Jadi pengeluaran akan semakin besar sih kalau di bulan Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh saya tahu nama kakak siapa gitu? Saya Reza. Ya, oke. Jadi di sini kami ingin menanyakan sedikit terkait dengan perilaku konsumsi
dalam penjualannya. Pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana pandangan Kak Reja terkait dengan pola konsumsi masyarakat dalam bulan Ramadan ini? Oh, kalau bulan Ramadan sih dulu kan kalau di sini kan penjualnya dulu dikit ya. Jadi biasanya barang-barang pada habis. Cuman karena sekarang penjualnya udah banyak, ya jadi tiap tempat pasti ada sisa-sisanya. Terus kalau mereka biasanya random sih belinya apa aja. Ya tergantung seleranya masing-masing sih. Kayak gitu aja. Iya. Terus terkait dengan apakah ada perbedaan dalam penjualan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Kalau sebelum Ramadan sih memang biasanya hanya menerima pesanan ya. Jadi kalau orang pesan baru kita bikin. Cuman kalau tiap Ramadan memang bikin apa aja. Dan ini kebanyakan sih lebih ke menerima titipan orang sih. Jadi kalau kita lebih ke menerima orang yang bikin baru kita bantu jualan. Ya. Kira-kira pendapatannya itu lebih meningkat sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan lebih meningkat? Setelah Ramadan, maaf. Lebih banyak pendapatan sih di bulan Ramadan ya, karena kalau di sebelum Ramadan kan jarang-jarang ya, orang tergantung mereka lagi pengen. Kalau acara besar mungkin pendapatannya gede juga. Cuman kalau di luar Ramadan ya biasanya ya jarang-jarang. Cuman kalau di bulan Ramadan ya selalu ada sih, paling kalau hitungan per hari sih paling bersih ada 2 jutaan gitu ada. Oke Kak, makasih atas waktunya ya. Seorang akhirnya melakukan pembelian tidak terencana karena adanya suatu tindakan yang mempengaruhinya. Hal ini tidak hanya pembelian. Tindakan ini tidak hanya dilakukan secara pembelian offline, melainkan juga pembelian secara online. Impulsif buying jikalau tidak diperhatikan dengan baik akan menimbulkan yang namanya perilaku. 3 tips mencegah impulsif buying. Yang pertama, batasi e-commerce. Yang kedua, diingat kembali tujuan pembelian. Dan yang terakhir yaitu pastikan kembali barang yang dibeli ataupun tidak selama 30 hari. Jadi dikarenakan perilaku konsumtif ini tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan, melainkan hanya untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi di sini juga terdapat beberapa dampak negatif dari perilaku konsumtif itu sendiri. Di antaranya yaitu pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Kemudian yang kedua, nafsu belanja yang tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga, perilaku boros dan hedonisme yang timbul dan sulit dikontrol. Gaya hidup konsumtif atau bisa juga disebut sikap hedonisme ini akan sangat mempengaruhi kondisi finansial kamu. Oleh karena itu, perhatikan keuanganmu dengan lakukan perencanaan keuangan untuk masa depan Anda dan keluarga. Berikut ini pesan singkat dari kelompok kami. Bilangnya cuma lihat-lihat, kok dibawa pulang? Cuaks. Katanya konsumen yang cerdas, tapi kok boros? Cuaks. Katanya beli 1 sampai toko kok beli 5? Cuaks. Belanja elit atau keuangan sulit? Cuaks. Katanya pintar ngatur keuangan, tapi kok nggak bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan? Cuaks. Bijaklah dalam mengatur keuangan kamu ya. Belanja secukupnya, hindari lapar mata.